Goro, goro. Kedepes mah aku nyawang. Rendang biru gerangan bineka mendatang kasih aneh ngagem kebaya ungu nyampe praktek sekolah sampai sekolah kan kabe bingung Selamat malam Bagong. Selamat malam. Garingnya mana? Tadi di Keramat Tunggak. Keramat Tunggak ndase raimu. Orang yang ke Keramat Tunggak orang mesti kudu kayak kiye ora. Wong namanya pelecehan seksual itu bukan hanya di tempat pelacuran, tetapi dimanapun bisa, tergantung niatnya. Oh iya ya Kang Gareng, jangan sembarangan menuduh orang. Kamu sembarangan menuduh orang akan dikenakan pasal 310, pasal 311, yaitu pencemaran nama baik. Hukumannya setahun 4 bulan KUHP. Basa saka buen apal pasal. Salah saya itu di dalam apa itu perpustakaan buku 3 lemari tidak ada KUHP-nya. Tapi perkara bukan perkara lucu itu lho Reng. Ya memang sudah dikendaki kok. Ya ini memanglah pendidikan di dunia dan pendidikan di Indonesia ini memang antara praktek dan kenyataannya, antara teori dengan kenyataannya itu wah sangat berseberangan. Justru orang yang sudah tahu hukum mencari kelemahan, sisi kelemahan mana, celah-celah yang bisa meringankan hukum dan bisa mengkaburkan hukum itu. Oh iya. Karena menurut saya bahwa negara kita itu belum bisa mandiri karena KUHP saja tinggalan dari negara Belanda. Undang-undang dasar itu juga bisa diamandemen, padahal itu adalah landasan dasar untuk menentukan way of life atau sikap hidup bangsa. Lah kok diamandemen itu gimana toh? Kuwi rak Madrais kuwi. Madrais apa? Amin Rais maksudnya. Kok anu biyen bekas pimpinan Partai Srengenge. Ayo. Wah jan saiki ki anu ya. Sing arane partai akeh nemen ke pilihan caleg, kok masyarakat jadi bingung. Lah saiki akeh gambar-gambar pada temempel, makanya biyen zaman nyong bae nyong gue ngerana wit-witan gede, awas hati-hati ada sing nunggu gandarwo. Lah saiki sing nunggu gambar-gambar caleg, berarti gambar-gambar caleg identik dengan gandarwo. Loh, kowe kok wani ngomong kaya ngono? Jajal memilih sesuatu, menconteng sesuatu, seseorang belum tahu betul watak dari yang diconteng. Kalau ada pembobrokan moral orang yang diconteng menjadi wakil rakyat, yang paling berdosa adalah orang yang menconteng. Ayo. Kowe ketularan Gus Dur apa piye kowe? Lah Gus Dur primen? Lah Gus Dur ini, Gus, kenapa Gus sikap Anda di dalam pilihan caleg bagaimana? Kalau saya sih lebih baik golput saja. Karena golput itu adalah bentuk protes saya terhadap PKB Muhaimin. Begitu aja kok repot. Ngomongnya karo irunge sentlap sentlop ngono ae. Gayeng tenan iki.
Tapi manusia paling perkasa kuwi ora kaya Gus Dur, Truk. Manusia terkuat di dunia dan di Indonesia. Lah sebabnya stroke ping papat si urip Gus Dur. Waduh. Ya. Saiki ya ditungak-tungake. Iku rupane sing arep dadi presiden ya wis mulai. Megawati wis mulai nganakake manuver-manuver. Sementara SBY arep pegatan karo Yusuf Kala. Sri Sultan ora gelem dadi wakil. Terus undang-undang independen presiden kudu nyalon lewat partai, sing ora duweni partai do merongos. Padha ngetoke statement-statement, wah iki bakal mengko rame iki. Wis kaya kowe siji belak sing nanggap wayang ya, Truk ya. Padahal John F. Kennedy mengatakan bahwa apabila politik itu kotor, seni yang akan membersihkannya. Dan tidak ada yang berkesenian, berarti ini bakalnya calonnya ini kok arep reget kabeh. Iya. Megawati omong meni poco-poco karo Yoyo. Nah, iki malah kontrak politik. Sapa kuwi? Ya ana partai sing kontrak politik. Aku wingi maca koran. Jare munine ana opsi memperjuangkan 3 perkara. 1 pengangguran, 2 penurunan bahan pangan, dan kemudian adalah memajukan Indonesia. Wis kok gumunku lho. Janji kaya ngono esi diimbuhi meneh. Mengkone aku ora bisa memperjuangkan 3 perkara itu, besok 2014 saya nggak usah dipilih lagi. Lah wong saiki urung karuan kok 2014. Sing apik ngene wae, Truk, ditawake karo partai-partai. Iya. Yen arep nganake kontrak politik sisandene. Yen ora bisa memajukan Indonesia, luwung ora dawa umure. Ayo ana sing wani apa ora kaya ngono kuwi? Ora ana sing wani, wong pengecut kabeh. Arep dadi maling dadak ngapusi masyarakat. Asu tenan ngono kuwi. Sugeng dalu kula nyuwun lagu. Engko sik, aja njaluk lagu saiki. Ora enek duwite mrentah dalang. Revolusi kebudayaan yang dilakukan oleh Universitas Kristen Krida Wacana. Dalange kiai ditanggap wong Kristen, menurut kowe piye, Gong? Sing jelaske aja aku ki Islame sih sak ngisore syariat. Iki lho kunyuk gareng iki. Gareng ki ilmune wis sak dhuwure hakikat. Apa sih? Maksiat. Tungtakon mengko. Ini begini ya Petruk ya. Kalau menurut saya baru saja berdialog dengan Abdur Munil Murkan dan Agus Sunyoto. Sapa kuwi? Penulis buku Sesiti Jenar dan Suluk Abdul Jalil. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah universal culture. Mulanya bener wong biyen, betul orang dulu. Kalau menyebutkan Tuhan itu bukan namanya, tetapi adalah sifatnya. Awas kon aja kayak kowe. Kon aja ngapusi wong, kon aja nyolong barangnya wong. Kon ora wedi karo sing gawe jagat. Sing jalanaken srengenge, sing jalanaken rembulan. Sing elekna banyu laut. Oh iya. Yang Maha Pencipta. Oh ngono. Kalau Tuhan yang disebut adalah sifat dan kekuasaannya, tidak ada umat beragama yang saling bertengkar. Karena saya yakin agama orang Kristen, Tuhan orang Kristen juga adalah Tuhan pencipta alam. Tuhan orang Islam adalah Tuhan pencipta alam. Tuhan orang Hindu adalah memiliki sifat yang sama, yaitu pencipta alam.
Tuhan agama Buddha demikian juga. Berarti Tuhannya wong Islam, Tuhannya wong Kristen, Tuhannya wong Hindu, Tuhannya wong Buddha kuwi pada. Mulanya ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya. Maka tidak ada alasan antara umat beragama itu saling bertengkar, nggak ada alasan. Angrene wong Cina arane barongse, angrene wong Jawa arane reog. Oh iya ya Kang Garing. Apa sih? Apa kira-kira umat Islam lebih baik daripada umat lainnya? Belum tentu. Oh iya. Malah ke guyon-guyon Gus Dur lucu. Umat yang paling jauh dengan Tuhannya itu sepertinya umat Islam. Loh sebabnya? Lah wong Kristen maring Tuhan yang ngundangnya apa? Bapak, perek nemen no. Pak nyong jaluk Pak, mesti ngene. Sing luwih akrab maning Hindu. Apa toh? Ngundang Tuhane Om. Om, swastiastu Om, jaluk Om. Mesti tingin no ya. Ngundang Tuhane Om sih. Lah nek wong Islam, Lah wong Islam bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Tuhan itu lebih dekat, Allah itu lebih dekat. Ngundang-undang Allah datang nganggo speakeran apa? Ki rumangsane Gusti Allah budek apa? Kowe anger nyong sing dadi Gusti Allah, kowe tersinggung yakin. Raimu ngarani nyong budek apa? iya. Ya aja kaya ngono lho, kowe aja ngelek-ngeleke umatmu dhewe. Ora kita arane guyon, arane nyuwun pangapura lah. Heeh. Sebagai umat mayoritas itu mestinya harus melindungi yang minoritas. Aku ora ditanggap karo wong Kristen tok, winginane ditanggap wong Hindu. Nang di nang Bali. Oh, soal tanggap-menanggap adalah soal muamalat, hubungan antara manusia dengan manusia. Soal ketuhanan itu adalah hak prerogatif, tidak ada yang bisa mencampuri urusan agama. Islam sendiri mengatur la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan bagi agama siapapun. Oh ngono. Lah iya, apalagi agama wong istri aja nggak bisa dipaksakan. Istrinya Pak Rektor, menurut Pak Rektor itu adalah cantik. Kalau menurut saya yang cantik adalah Imelda. Lah lain toh. Oh iya ya. Iya. Saya meskipun di sini honornya kecil, tapi saya sudah dijanjikan sama Pak Rektor mau dinikahkan sama Imelda. Tapi ono syaratnya. Syaratnya apa? Pegang setrum 2 jam. Asu. Pak Darko, masih ada yang bisa saya bantu untuk wawancara dan untuk bisa berinteraksi lagi? Atau cukup? Silakan Pak Darko. Mentaraman cocok, Mentaraman. Ya. Semar Indonesia. Pak Sudarko Prawiyo Royudo. Pak Gideon, silakan Bapak untuk menuju ke atas panggung. Pak Gideon ke atas Pak, ini ketua yayasan kita. Tepuk tangan untuk Pak Gideon. Monggo Pak, sini Pak, dekat saya.
Petro niki. Waduh, saya sangat. Wah, sing nonton sak jagat to Pak Petro. Iya. Saya tadi tidak salah ya Pak mengungkapkan kerukunan antar umat beragama nggih Pak nggih. Oh, gak ngerti. Nah. Oh, pendeta kok omongnya ngono. Iya ngono lho Pak. Ya wis ya. Nah, lah ngono. Gimana Pak Gideon? Ada niatan Pak Di Gideon untuk menambahkan honor kepada dalangnya? Just kidding Pak, just kidding. Please talk. Pak Gideon, Terima kasih. selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Bagaimana Dalam. Pak? Penampilan saya bagaimana Pak? Malam ini baik. Oh malam ini baik? Iya. Kemarin enggak ya? Sebetulnya lebih baik lagi kalau ngadepnya ke sana. Jadi kelihatan. Oh bagus nggak apa-apa, ngapain? Ya, itu dia. Inilah dalang Kientus. Ya tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan tuh Pak. Beneran loh ngeluk boyok. Sebetulnya orang yang paling bodoh itu dalang Pak Gideon. Yang melihat sinden-sinden cantik, malah yang disawang gedebok Pak. Yang dilihat gedebok. Monggo Pak Darko. Iya Pak Petro, Pak Garing sama Pak Bagong. Ini tadi kita sudah tanya perkara Pak Rektor. Pengalamannya ketika di Universitas Abdullah Wacana di Jogja. Universitas Nah, sekarang ini beliau sudah ada di sini 2 tahun. Pak Gideon ini adalah ketua yayasannya. Yayasan. Ya, Pak? Nah. Pak Gideon, saya kepingin tahu tadi apa yang telah diungkap oleh Pak Rektor ketika di Jogja bahwa dia telah mampu untuk membimbing para ekonomi lemah itu untuk berdikari. Oh nggih. Pak Gideon di Jakarta, Ukrida Jakarta. Rencana panjenengan apa itu namanya ke depan bagaimana Pak Gideon mengenai universitas ini? Monggo kami persilahkan. Terima kasih. Jadi kami dari Yayasan Krida Wacana, kita bertekad bersama-sama dengan Sivitas Akademika dari Ukrida untuk bisa menampilkan Ukrida lebih dari sekarang. Jadi yang sekarang ini kita masih merasakan bahwa pelayanan kita kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, masih kurang. Jadi kita bertekad untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi. Antara lain di sini bisa dilihat bahwa secara fisik kita mulai membangun di gedung di lantai antara bangunan A dengan bangunan E. Lalu untuk fakultas kedokteran, di mana tadi disebutkan bahwa sudah mulai banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, terutama dari Malaysia yang belajar di sini. Itu kita akan memfasilitasi, kita akan bangun rumah sakit dan gedung kuliah di kampus 2. Tepuk tangan kalau begitu, tepuk tangan. Akan ada rumah sakit dan gedung kuliah kedokteran ya Pak? Iya Pak. Selain itu apa lagi Pak? Yang sekarang ini keadaan intern gitu ya Pak ya? Oke, ke dalam Ukrida akan membina mahasiswanya, menampilkan sebuah fakultas kedokteran yang belum ada rumah sakitnya, sekarang akan menjadi rumah sakit ke dalam. Pak, kalau keluar bagaimana Pak? Apa yang kira-kira bisa disumbangkan perguruan tinggi ini untuk masyarakat luar Pak? Monggo Pak. Jadi yang nyata bahwa kita sering melakukan satu kegiatan-kegiatan real di masyarakat, baik itu berupa pengobatan gratis maupun hal-hal yang bakti sosial yang itu kita lakukan dari waktu ke waktu secara simultan Pak, itu Pak. Baik kalau begitu, barangkali waktunya sudah habis ya, Kindos ya. Nggih. Untuk kita cukupkan siang dulu bagaimana? Apa masih ada pertanyaan lagi? Kindos. Katanya akan ditingkat menjadi tingkat 15 ya Pak ya, tahun depan. Iya, nanti yang di sana Pak, bukan 15 tapi 9 Pak. Oh tingkat 9 iya. Oh nggih, terima kasih. Dan yang akan saya tanyakan, kalau bisa kegiatan wayang itu bisa setiap tahun Pak. Artinya bahwa dengan, coba bayangkan Pak nggih, Bapak dengan menanggap wayang, entah dalangnya siapapun, kalau bisa sih ya saya terus kalau bisa sih. Artinya bahwa Bapak itu sudah bisa menyedekahkan sebuah tontonan, mengembirakan rakyat yang jumlahnya puluhan ribu Pak. Dan mereka akan berdoa
karena Tuhan kita adalah sama. Semoga Ukrida ke depan akan menjadi perguruan tinggi swasta yang bertaraf internasional. Ya, Amin. terima kasih Pak. Iya Terima begitu kasih. Pak. Iya. Tolong Ayo, Le. anggarannya disiapkan untuk tahun depan Pak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selepek Le. Maka selepek le. Ya. Hati-hati. Tindakmu Kakang Panembahan. Hop. Hop. Iringan kepating kelenyit. Ya. Ya. Sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa tidak ada alasan antar umat beragama untuk saling berebut. Benar. Nabi Muhammad Ngodingin foto kena Om. Kagian. Dari majalah mana Mas? Oh National Geographic. Oh iya perkenalkan saya Gareng dari majalah Bangrut. Ya. Ya. Kalau guru saya almarhum Ki Fuad Hasyim mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah berguru kepada orang Kristen namanya Salman Al-Farisi. Itu tukang membuat senjata dan membuat panah Kang Gareng. Saya meminta lagu Sampek Intai. Ya. Lagu Sampek Intai. Ya. Kok bariki terus ono atraksi Bambangan Cakil. Kamangka space utawa panggonan panggung kok gawe joget cakil iki penuh penonton ya piye iki pengatasane engko Mas Irwan ndi iki? Kenapa? Geser. Ya. Namung sementara. Terus kula tawake kali para penonton, ini nanti sehabis wayangan selesai sekitar jam 12 mau dilanjutkan ngantos enjang napa mboten? Diterusaken. Berarti mangke menawi wonten petugas ngidraken tas kresek sampean kudu urunan 10.000-an. Mboten Bing niku mung guyon kok. Ukrida sudah membayar mahal untuk para masyarakat lingkungan Jakarta. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-42, semoga Ukrida tetap jaya di Indonesia. Tepuk tangan. Wes mending ilmu Jawa iki pancen bisa ngraketake pas duluran antara agama. Monggo. Grimingane Sampek Intai. Heeh. Endal Laras. Yes, sir. Stand drop please. Okay. You can sing one song. The title is Sampek Intai. Sampai Ingtai. The story of science, Legend. legend of science. Bih, sindene lemu teman. Ini mana kok? Bos. Nggih, Sampai Ingtai Nggih. is the legend, a love story from China. China. We'll present with Satria Laras. Yes. Okay, are you ready? No. Waiting. Iki uga ana direktur festival saka Amsterdam, Mr. Robert dan kawan-kawan. Thanks for coming, Mr. Robert. Ya. Dan kamu dengan saya nanti bulan Juni akan pentas di Amsterdam, Rotterdam dan di Prancis. Oke. Nah, dengan wayang Rai Wong. Wayang Rai Wong menika Niki karya nih. panjenengan. Oh, nggih gawean Nggih. kula niki. Wayang Rai Wong. Dalang-dalang mboten enten sing iso gawe wit-witan kaya ngene kalah modal tenan.
Lanek no dalang like me. Nah, kaya iklannya Essensia no Thai like it. Jadi the best of dalang in Indonesia. My name's Entus Susmono, oke? The best dalang from Indonesia. Applause to Ki Entus Susmono. Dalang sing paling apik tapi regane paling murah. Sing paling istimewa bayarnya bisa dicicil. Oke, sampai ente, come on. Tresnaku saboyo mukti nganti tekan saboyo pati. Muga Gusti mirengno mring tulusing ati iki. Wis tresno ora bisa kapisahno sampai ingkang dadi dongeng sampai ingkang dadi dongeng. Tan bisa ngalangi rasa tresno Sanadyan nyawa bisa saka raga wis tresno ora bisa kapisahno sampai ingkang dadi dongeng sampai ingkang dadi dongeng. Salam untuk semuanya. Selamat ulang tahun Ukrida. Bukakan sampai sing tak tresnani aku setya ing janji aku ora bakal blenjani sliramu ku mandiling ati tekan kapan anggonku nandang loro ati iki. Sliramu tresnaku ingkang janjimu tak ugemi tresnaku saboyo mukti nganti tekan saboyo pati. Muga Gusti mirengno mring tulusing ati
Wis tresno ora bisa kapisano. Sampai ingkang dadi dongeng. Sampai ingkang dadi dongeng. Sanadyan jembareng banyu segara, Kang bisa ngalang rasa tresno. sanadyan nyawa bisa sekoraka. Wis tresno ora bisa kapisano. Sampai ingkang dadi dongeng. Sampai ingkang dadi dongeng. Yo. Thank you very much. 谢谢。 Sese. Wah, hebat. Segala sesuatu onak dan duri. Soekarno arep dadi presiden ya dihukum sik. Nelson Mandela ya kaya ngono kuwi. Lah kowe arep dadi presiden apa? Presiden taksi. Ya. Monggo Pak Darko. Kula aturi suluk perang Bambangan Cakil. Pundi? Wah, kowe gentenan. Pak Dedek Antonius Dedek Wayudi kowe ya. Saka Nasrani. Kayak mau Mbak Indah Raras ya saka Katolik. Katolik apa Kristen dah? Kristen Oh, Protestan. Kristen Protestan. Kowe anak buahé Martin Luther. Ah. Monggo Pak Darko. Putra Pandhawa Gatwisaya Indriyaksa Cara Maruta Awana Panamargana Samirana Marayang Konco Bayu Awalian Makulingan Limo Sing dadi Arjuna ayo nang Dewi Dunia penuh dengan godaan, dunia penuh
Hati Wisaya, saya Indri Yaksa Sara Maruta Bono Margono, Bono Margono. Kakang Semar. Ada apa, Gus? Dewata akan menurunkan wahyu simbol penguasa dunia yang dinamakan Wahyu Makutoromo. Setiap orang berhak menerima wahyu tersebut asal dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi Kutorunggu. Berhubung wahyu itu ada di perguruan Kutorunggu yang dipimpin oleh Begawan Kesawa Sidi, maka semua diserahkan kepada saya untuk mendapatkan dan diminta berkonsultasi dengan Kakang Semar. Apakah aku mampu untuk mendapatkan wahyu itu? Begini ya, Gus. Sekilas memang benar bahwa wahyu tersebut adalah simbol penguasa dunia. Tetapi kalau ditinjau lebih dalam, hakikat Wahyu Makutoromo adalah justru kemampuan dan kemauan untuk melayani makhluk yang berada di dunia. Artinya, kalau sudah mendapatkan Wahyu Makutoromo, tidak dengan sendirinya menjadi raja dunia, tetapi dia adalah seorang pemimpin sejati, sejati-jatinya pemimpin. Sedangkan sejati-jatinya pemimpin adalah mereka dalam berdharma adalah melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Iya, Kakang. Saya ingin bertemu Kakang Profesor Adi Panembahan Kesawa Sidi agar beliau berkenan menurunkan Wahyu Makutoromo kepada saya.
Oh begitu Raden. Jika memang demikian Raden, jangan lupa hal mendapatkan wahyu adalah sesuatu yang amat sulit untuk didapatkan. Dia harus datang sendiri ke Kutorunggu dan harus lulus pendadaran. Repotnya, setelah lulus dan memperoleh wahyu, beban yang harus diemban jauh lebih berat dibandingkan dengan sebelum menerima wahyu. Orang bijak mengatakan dalam bahasa Jawa, legan golek momongan. Artinya, sudah enak-enak seperti ini kok masih mau repot-repot. Sudah menjadi dalang laris kok dadak peduli amat dengan lingkungan. Sudah menjadi dalang saja sudah enak, sudah kaya raya. Apa-apa ada. Kenapa harus peduli dengan lingkungan di mana menghadapi pejabat-pejabat yang korup? Seorang dalang tidak hanya bersuara di dalam pekeliran, tetapi sebagai makhluk sosial. Wajib melakukan kontrol sosial terhadap pejabat-pejabat yang ada. Meskipun resikonya harus ditempuh dengan resiko yang paling pahit sekalipun. Tetapi masyarakat akan menilai dan Tuhan akan bisa memilah dan memilih. Tuhan akan menentukan mana yang cacing dan mana yang babi. Begitu Kakang. Nggih. Nah, sekarang silakan memilih Raden. Lebih senang hidup seperti sekarang atau memperoleh wahyu tetapi beban hidupmu berlipat-lipat beratnya. Namun, sebelum kuakhiri masukanku terhadapmu Raden, beban yang berat itu akan diganti kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Meskipun Raden Harjuna dijebloskan di dalam kesengsaraan, tetapi masyarakat tetap akan menilai, apalagi Tuhan. Nanti to nanti Kakang Semar. Mengko kok bahasane nanti to nanti niku pripun? Sekali lagi ketahuilah. Kakang, aku ingin memiliki wahyu Makutoromo Kakang. Sang Yang Agung berilah aku kekuatan untuk mampu memilikinya. Kakang Semar dan semua yang menjadi pengikutku, aku mohon doa restu. Jangan khawatir Den. Hidup ini adalah penuh rintangan. Dalam kita menempuh jalan kehidupan penuh dengan onak dan duri. Sabar ya Den. Kesabaran akan memenangkan segalanya.